Tar dulu, masuk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, فهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال أيضا في حديث آخر Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin amin. Udah permahan belum? Pantes. Tahu dah. Kalau udah makanya ngelihat dari jawab salamnya di awal itu udah kode. Belum sempat. Ya nggak apa-apa. Ini jihad kita demi acara ini. Laki bodo amat di rumah kagak makan. Yang penting insya Allah pahalanya kita dapat semuanya. Aduh, insya Allah. Dan yang saya hormati Ketua Wilayah Bapak RT 04, Bapak RT Widya Bakti, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati tokoh masyarakat Al-Hajj Bapak Haji Sohib, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Yang saya muliakan Ketua Majelis Ta'lim dan juga tokoh masyarakat yang ditakuti oleh bocah-bocah kecil, Bapak Haji Upen Effendi, insyaallah. Yang beliau kalau melihat beliau saya takut waktu kecil. Tapi alhamdulillah Allah panjangkan umur beliau, sehatkan beliau selalu, amin. Yang saya hormati Ibu Ketua Pengajian, Ibu Hajah Maryam, mudah-mudahan Allah sehatkan beliau. Dan juga tak pula lupa Shahibul Wasilah Al-Hajjah Ibu Haji Romlah, insyaallah Allah sehatkan beliau dan keluarga semuanya. Seluruh jamaah Majelis Ta'lim ibu-ibu di Musalla Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, cakep ini namanya. Tahu arti Al-Ikhlas itu apa? Ikhlas. Ibu sering ngomong ikhlas kan? Apa arti ikhlas? Ridho. Kan ada nama surat di dalam Al-Quran namanya surat Al-Ikhlas. Apa ayat pertamanya? Karena kagak ada yang tahu. Qul huwallah, itu namanya surat Al-Ikhlas. Apa arti Al-Ikhlas? Murni, bersih, steril. Itu arti Al-Ikhlas. Kenapa surat Qul dinamakan Al-Ikhlas? Untuk membersihkan dan memurnikan bahwa tauhid yang paling benar hanya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh meyakini ada Tuhan lain selain Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Yang ngaku ada Tuhan lain selain Tuhan Allah, maka dia dianggap musyrik. Na'udzubillah. Kalau udah musyrik urusannya bahaya. Ustaz, alhamdulillah ini sejak pakai cincin dagangan saya. Ada tanda-tanda tuh. Itu belum sah ikhlasnya. Kalau udah ngaji di Al-Ikhlas, imannya udah harus tebal, kuat. Nggak takut sama ujian hidup, nggak takut sama beban hidup. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Dalam ayat yang lain, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mau beban apapun yang kita rasakan, kaidahnya cuma satu. Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang di luar kesanggupan beban tersebut. Itu kaidahnya. Nah ini makanya dinamakan Al-Ikhlas, supaya hati kita murni. Rasul ditanya, Muhammad, Tuhan ente kayak gimana sih? Allah kayak gimana sih? Ya namanya awal-awal baru nyebarin agama Islam ditanya. Sif lana rabbak, jelasin dong ciri-ciri Tuhanmu seperti apa? Turun, qul huwallahu ahad.
Allahus samad, lam yalid. Qul, katakan olehmu Muhammad, jawab ke orang yang nanya. Wallahu ahad. Allah itu esa. Satu. Ini artinya Allah bukan dua, bukan tiga, bukan empat, seterusnya. Esa, satu. Allah as-samad. Bukan Ustaz Abdul Somad. Tempat berlindung. Kemudian lam yalid, Allah tidak melahirkan. Walam yulad, Allah juga tidak dilahirkan. Kalau ada yang melahirkan, kalau ada Tuhan melahirkan, kalau ada Tuhan dilahirkan, maka itu bukan Tuhan menurut keyakinan kita agama Islam. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bukan walam yakun asalnya itu, bukan walam yakul asalnya, walam yakun, dan tidak ada bagi Allah kufuwan ahad. Enggak ada satupun yang menyandingi, yang menyerupai, yang menyukufui, yang menyamai Allah. Tunggal mutlak. Nah, ini dinamakan surat Al-Ikhlas biar hati kita steril, clear. Ya, kalau hati niatnya lurus, Bu, seperti hadis yang saya sampaikan tadi, insya Allah mudahin jalannya. Kayak ikut di Indosiar, emang gak gampang, Bu. Susah itu juga, Bu. Yang daftar udah 3.500, yang diterima cuma 24. Itu juga melalui 3 kali seleksi. Seminggu sebelum puasa kita udah berangkat ke sana. Kelar-kelar sampai puasa habis. Udah benar-benar puasa lahir batin itu, Bu. Bini anak kita tinggalin, ya Allah. Masih mending puasa nahan lapar. Yang susah nahan. Pikirannya negatif thinking mulu. Nahan doa, Bu, maksudnya untuk ya namanya udah punya anak mah beda, Bu, kangen. Maknya sama anaknya. Ya Allah. Nah itu ya Masya Allah. Saya juga mengucap terima kasih. Ada yang ke Indosiar kemarin? Gak ada ya? Sempat ada yang berangkat? Ya. Bu, separuh pada berangkat itu. Masa gak ada yang nonton dari sini? Masya Allah. Nonton ya. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah Ibu, terima kasih atas dukungannya, SMS-nya. Gak gampang, Bu, itu ya Allah, walaupun cuma juara 3 ya orang-orang baru pada protes. Itu mah katanya juara 1 katanya. Jadi saya balikin. Lu kagak boleh SMS gua. Ini susah, tapi insya Allah tahun depan kalau saya ditakdirkan baik dan mulus jalannya, ada lagi aksi, tapi bukan Indonesia, aksi Asia. Nah, ini beda nih levelnya nih, kayak dangdut kan ada. Sekarang lagi dangdut nih. Dangdut Asia ya, Bu ya. Saya nggak nonton sih kalau dangdut mah, nggak kenal juga artisnya. Orang Lady Rara aja masuk ke kamar mandi lorongnya bareng, saya nggak tahu, kirain saya tukang ini office boy perempuan, ternyata artis Lady Rara yang jadi host gitu. Bu, ya, kata gue dalam hati, oh ini artis ya. Ya di Indosiar artis semua kan. Saya mah cuma kenalnya komentator sepak bola doang. Emang demen bola, artis apa kagak tahu kita. Ya Allah, itu pengalaman di Indosiar kemarin. Alhamdulillah keluar jadi juara ketiga, meskipun bebannya agak berat, ujiannya luar biasa, waktu istirahatnya yang kurang. Ibu ngelihat jam sahur, saya tahu persiapan dari jam berapa? Jam 9. Itu udah mulai pakai ke apa namanya tuh wardrobe, ganti kostum. Itu bisa sejam kita diri itu, dicek dulu, nggak pas, ganti lagi, pakai lagi. Bajunya udah pas, bawahnya mati warnanya, pakai lagi, ganti lagi, sejam itu diri. Kayak gitu, Bu. Ntar Ibu kalau mau jadi artis kayak gitu dah. Jual jasa cukur kan lagi viral tuh. Indosiar. Udah tuh cocok. Itu jam 9, kelar-kelar jam 10:30, 11. Langsung kita gladi resik latihan. Ya, ini pada nanya soalnya di aksi. Gladi resik latihan, kita ceramah tapi gak pakai penonton. Ntar penonton datangnya jam 2 kurang. Kita datang lebih awal tuh. Nah udah tuh ceramah, tapi gak ada yang nonton. Yang nilai itu tim Indosiar. Tuh dilihat, oh ini kata-katanya harus difilter. Oh banyak yang ngedon di situ tuh, banyak yang salah di situ. Tapi kamera on tetap. Cuma kita nanti ngelihat penampilan kita sendiri tanpa ada penonton. Intinya itu aja. Itu kelar-kelar jam berapa? 12:30. Karena peserta gantian atu-atu, kita nunggu, belajar dari kesalahan yang lain. Habis 12:30 tidur, kagak makan.
Kita belum makan dari tadi. Ntar dulu sahur. Sahur emang jam segitu, sahur ntar jam 3-an, jam 3 ke atas, jam 4 malah. Baiknya malah setengah jam sebelum subuh sahur itu yang disunahkan. Belum baru makan. Habis makan, nah itu yang paling males saya apa Bu? Make up. Kudu di make up. Namanya kita mah santri Bu di pesantren. Kadang-kadang sama penampilan gak peduli. Kalau udah masuk TV mah mau gak mau. Bedak apa yang suka nenek-nenek pakai itu Kelly. Yang kalau habis kondangan diselipin di BH-nya. Ada bedak Kelly itu kan. Itu. Pak Ustadz, mingkem. Ya Allah, kata kita. Iya, itu. Dianuin. Apa tuh yang merah tuh namanya Bu? Dalam hati yang make up-innya juga orangnya. Ya Allah, Pak Ustadz. Saya jijik. Saya gelinya di situ sebenarnya mah. Tapi ya mau nggak mau, ada yang kayak gitu. Cuma saya nggak usah sebut orangnya, nggak enak. Tapi pengen lagi. Ya. Terus pas ujung-ujungnya Pak Ustadz, tisu. Bener bukan? Iya. Ngerasain pakai lip gloss. Ngerasain itu semua. Beres-beres jam 2. Itu make up tiap sejam setengah sekali di upgrade. Saya nanya, emang apa sih pakai make up? Pak Ustadz, sekarang TV udah pada TV gantung. Apa namanya tuh TV LCD apa LED ya? Muka kalau kagak di make up itu kelihatan jelek memang udah Bu. Bukan, muka kalau nggak di make up bakal kelihatan apa? Pucet, betul. Di TV kelihatan banget. Makanya kalau nonton berita wajah-wajah orang pada jelek-jelek ngapa? Emang kagak di make up dulu. Habis masuk berita begal, habis mukanya masa di make up dulu buat masuk berita? Oke. Nah, itu pengalaman. Kelar jam 2 kurang. Oh, udah ada tuh nunggu giliran baru on time. Nunggu ini briefing ini nomor gilirannya kita nggak tahu jam berapa. Kita nggak tahu karena setiap malam ada yang tampil 3 atau 4 orang. Untung-untungan yang pertama, enaknya yang terakhir. Ngapa enaknya yang terakhir? Orang udah pada bangun. Kalau tampil di awal nggak ada yang nonton, masih pada molor. Paling kan nonton pendukungnya dia lagi orangnya. Nah, tapi alhamdulillah Bu, dari situ masya Allah bisalah untuk menunjukkan apa yang saya bisa. Warga Parung yang nggak kenal jadi pada kenal, jadi pada nyambung silaturahmi, hadir di mana-mana. Masya Allah, saya ngerasain berkah silaturahmi di situ. Follower yang tadinya dikit jadi naik tuh efektif, tapi juga hati-hati. Itu kalau salah disikapi bisa jadi racun buat kita. Ya. Yang penting saya sudah berusaha sebagai warga Parung, putra daerah Parung, putra asli Parung. Ibu mah orang Parung semua kali ini ya banyaknya ya. Untuk ngangkat nama Parung biar yang nggak terkenal ono baik. Capek Parung, kalau nggak transit ke sono tawuran, kalau nggak tawuran begal, kalau nggak begal maling motor. Itu berita-berita di kita. Kalau nggak maling motor sampah. Isunya apalagi terminal. Habis terminal RSUD, kagak ada berita-berita baik-baiknya Parung. Ya Allah ya Rabbi. Tapi insya Allah mudah-mudahan generasi-generasi kita insya Allah akan tampil menjadi generasi yang berprestasi. Makanya kenapa santunan anak yatim ini harus ada? Ini salah satu simbol. Dan sebenarnya santunan bukan cuma sekarang doang. Santunan yang paling bagus itu seperti yang beliau sampaikan tadi. Datang ke rumah anak yatim, beri, kasih satu-satu. Itu yang paling baik. Ya. Ara'aital ladzi yukadzzibu fadzalikal ladzi yad'ul ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu siapa itu orang-orang yang yukadzibu bid-din? Mereka mendustakan agama. Nah, lihat. Apakah di antara kita ada termasuk ciri-ciri orang yang mendustakan agama atau tidak? Al-Quran dari jauh-jauh sudah memberikan informasi kepada kita. Siapa yang dimaksud dengan para pendusta agama ini? Yang pertama, yadu'ul yatim, adalah mereka orang-orang yang males nyantunin anak yatim. Tuh para pendusta agama. Giliran organ tunggal iuran paling semangat. Giliran Ustazah Romlah ngajak ibu-ibu, yuk kita santunan, bapak-bapak iuran dikumpulkan segini. Aduh, kasih 5.000 aja.
Ya organ tunggal. Ya Allah ya Rabbi. Itu para pendusta agama yang sudah dicap oleh Al-Quran. Apakah kita akan masuk dalam golongan ini atau tidak? Na'udzubillah. Perhatikan anak yatim. Apa itu yatim? Siapa yang dimaksud dengan yatim? Tahu arti yatim itu apa? Kita orang yang udah meninggal bapaknya. Sebenarnya bukan. Kalau kita buka di dalam kitab-kitab fikih, dijelaskan man mata abuhu walam yablugh. Anak yatim adalah mereka yang mati wafat, ditinggal wafat oleh bapak kandungnya, walam yablugh, tapi dia belum balik. Nah, sebenarnya itu definisi yatim. Kalau udah balik, sebenarnya secara agama bukan lagi anak yatim, tapi nanti ada sebab lain. Kita akan bicara di ayat berikutnya. Jadi yang paling terutama anak yatim yang itu dulu. Penting untuk diperhatikan mereka, sekolahnya, pendidikannya. Dan Rasulullah SAW, ya kita habis musim haji kemarin. Sekarang masih tanggal 1 Muharram, 2 Muharram. Ntar sore udah 2 Muharram. Kemarin kita habis lewat Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah kita ada haji. Orang yang pergi haji, laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada balasan apapun kalau hajinya mabrur kecuali surga. Itu balasan haji yang mabrur. Tapi orang-orang yang nyantunin anak yatim, kata Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatim. Aku dan orang-orang yang suka nyantunin orang yatim, anak-anak yatim, fil jannah, di surga. Begini, saking dekatnya. Saking dekatnya. Orang yang naik haji nggak disebut begini. Itu. Kenapa anak-anak yatim ini penting diperhatikan, dan kenapa pahalanya sampai begini? Nyantunin yatim bukan cuma 1 Muharram, bukan cuma 10 Muharram. Emang tradisi kita kadang-kadang ada yang nyebut bulan Muharram lebarannya anak-anak yatim. Nggak salah, ini momen yang paling bagus. Datengin, samperin, tong, lu sekolah gimana? Iya bu, kemarin SPP saya macet. Oh, udah makan? Belum, kasih dimakan sama tempe. Tempenya udah basi. Ya Allah. Jangan, hormatin, perlakukan, muliakan mereka. Habis dikasih jangan lupa diusap-usap. Karena setiap rambut yang diusap nanti itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, anak yatimnya botak, bagaimana? Gak usah diusap. Salah lu, bukan begitu cara memahaminya. Tetap disunahkan untuk diusap ya. Insya Allah usapan itu akar-akar rambutnya ya. Botak juga kan gak botak belinis, pasti ada akar-akar rambutnya. Itu yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa disunahkan untuk diusap? Itu sebagai tanda kasih dan sayang kita ya. Jangan sampai anak-anak yatim diterlantarkan. Yadu'ul yatim, suka menghardik anak-anak yatim. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang sudah kehilangan kasih sayang dari seorang bapak. Tapi nanti untuk pembahasan yatim juga ada 2. Yatim itu terbagi 2. Ada yatim yang ditinggalkan mati dalam keadaan miskin, ada yatim yang ditinggalkan dalam keadaan kaya. Yang mana yang kudu disantunin ini Pak Ustaz? Apakah dua-duanya juga bisa atau tidak? Nah itu saya juga sering menerima pertanyaan kayak gini. Yatim sih Pak Ustaz, cuma mobilnya 6 bapaknya, toko 2, manjanya masih cakep Pak Ustaz. Habis masa idahnya udah laku lagi Pak Ustaz. Santunin kagak ya? Tetap bu, atas nama yatim Al-Quran menganjurkan untuk disantuni. Untuk menyantuni anak yatim bagi mereka yang kaya, bukan materinya yang diambil, tapi isfaq, kasih sayangnya yang ingin diambil. Karena apa? Yang namanya mengasihi anak yatim itu pasti orang-orang yang udah bener-bener lunak hatinya bu. Orang kalau udah sayang anak yatim itu ciri-ciri orang yang hatinya lembut. Tapi mereka yang gak pernah peduli sama anak yatim pasti hatinya keras. Nah, ibu kalau punya hajat apapun kasih anak yatim. Anak saya pengen masuk polisi Pak Ustaz. Cari anak yatim, kumpulin. Ada berapa anak yatim? Sini, antri satu-satu. Saya bagi 2.000 bu. Ya udah ambil, kasih. Yang penting ngasih. Capek-capek gue antri aja cuma 2.000 doang. Anak yatim yang protes. Kasih warung Padang, belinya yang enak. Jangan yang warung Padang yang 10.000 paketan. Kasih yang harga 30.000, kayak cumi, pakai telur, cincang. Kasih seminggu sekali minimal. Nah kalau punya hajat kayak gitu, makbul insya Allah. Saya juga nggak tahu umi saya begitu. Pas lagi ikut di aksi,
Daripada ngirim SMS poli itu duit, mendingan buat anak yatim. Niatin, alhamdulillah bisa dari 24 orang yang masuk TV yang ikut aksi kan setiap malam tereliminasi itu satu tuh. Alhamdulillah bisa lolos sampai juara ke-3. Ya meskipun orang-orang bilang juara 1 secara nilai dari juri ya, secara polling SMS ya orang Parung tuh sendiri, Bu. Yatim aja susah lagi polling SMS. Itu santuni anak yatim, begini pahalanya. Umroh ribuan kali, boleh. Haji puluhan kali, boleh. Tapi kenapa Rasulullah tidak lakukan itu? Bisa nggak Rasulullah haji berkali-kali? Bisa. Tapi berapa kali Rasulullah haji seumur hidup? Berapa kali Rasulullah haji seumur hidup? Cuma sekali. Padahal Rasulullah bisa haji sekurang-kurangnya 3 kali. Rasulullah bisa naik haji sekurang-kurangnya 3 kali dari sejak syariat haji diturunkan sampai beliau wafat. Tapi kenapa Rasulullah hanya haji sekali, Pak Ustadz? Umrah. Kita di sini ada banyak yang bangga-bangga. Oh, saya udah umrah 20 kali. Saya sudah umrah 10 kali. Saya sudah umrah 30 kali. Boleh. Rasulullah juga mungkin kalau mau umrah ribuan kali. Tapi berapa kali Rasulullah umrah? Ada yang tahu? Berapa kali Nabi umrah seumur hidup beliau? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana riwayat Imam Anas, beliau umroh berangkatnya 4 kali, tapi yang 1 gagal, tinggal 3. Itu terjadi di bulan Zulqa'dah. Ketika pertama kali berangkat, ternyata dibegal, ditahan oleh orang-orang Quraisy. Entar dulu Muhammad, mau ngajak perang? Enggak, kan Mekah rumah kita juga dulunya. Kita diusir sama dulu orang pada. Akhirnya kita pada pindah ke Madinah. Entar dulu, entar lu ngajak perang lagi di sono. Kita gak siap. Siapa siap perang? Kita pengen umroh. Enggak, kita bikin perjanjian dulu. Nah, itu perjanjian terjadi di kota Hudaybiyah. Makanya disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Dalam salah satu poinnya, Muhammad dan para sahabatnya radhiyallahu anhum nggak boleh umroh tahun ini, umrohnya tahun depan baru dikasih. Nah, baru Nabi umroh tahun berikutnya pulang tuh di situ, namanya umroh qadha. Umroh berikutnya tahun 8 Hijriah terjadi ketika kota Mekah ditaklukkan. Yang tadi dikuasai oleh orang-orang Quraisy, datang rombongan kaum muslimin menghancurkan semua patung-patung yang ada di sekeliling Ka'bah, menghancurkan semua simbol-simbol musyrikan, habis dan Mekah jatuh ke tangan kaum muslimin sampai sekarang. Sekaligus momen umroh. Nabi di Madinah tinggalnya. Akhirnya Mekah milik kaum muslimin sampai sekarang. Itu umroh 2 tuh. Dan yang terakhir adalah umroh ketika beliau naik haji, pergi haji. Itu umroh yang terakhir Nabi, sekaligus haji yang pertama Nabi dan haji yang terakhir. Namanya haji wadul. Haji wadul mah orang sono. Ngasok wadul wae. Haji wada. Apa arti wada? Widaan, goodbye. Kalau kita pengen ngomong bahasa Arab, goodbye, widaan. Itu haji wada, haji goodbye. Haji goodbye Rasulullah. Rasulullah berpisah dengan para jamaahnya. Karena setelah itu isyarat kematian. Nggak lama setelah itu Rasulullah SAW beberapa bulan, 2 bulanan wafat. Itu yang Rasulullah lakukan. Bisa nggak Nabi umroh ribuan kali? Bisa. Tapi kenapa Rasulullah tidak lakukan itu? Beliau lebih sayang sama anak-anak yatim. Beliau lebih cinta dengan janda-janda yang membutuhkan santunan. Beliau lebih sayang dengan jompo-jompo yang sudah ditinggal syahid oleh suaminya ketika berperang. Beliau lebih memperhatikan fakir-fakir miskin yang ada di kampung, yang ada di Madinah, yang ada di Mekah. Itu yang Rasulullah lakukan. Apa hukum umroh ribuan kali tapi anak-anak yatim diterlantarkan? Ingat, dalam agama Islam ini mungkin gak semua orang sampai ini. Al-muta'addi afdalu minat taqsir. Ibadah sosial itu lebih baik daripada ibadah individual. Apa ibadah individual? Salat juga bisa sosial, salat bisa individual. Salat sosial jamaah ke mushola Al-Ikhlas.
pergi ke masjid. Sholat yang individual di rumah. Perempuan itu ibadah individual. Puasa ibadah individual. Haji ibadah individual. Umrah ibadah individual. Tapi banyak ibadah-ibadah sosial yang sebenarnya dianjurkan. Salah satu diantaranya adalah nyantunin anak-anak yatim. Bantu rumah-rumah yang sudah bocor atapnya. Tolong tetangga yang membutuhkan bantuan. Anterin orang-orang ke rumah sakit yang lagi memerlukan pertolongan emergensi. Bersihkan solokan, terutama di musim kemarau. Jaga-jaga supaya tidak banjir ketika hujan. Bersihin sampah yang ada di gundukan-gundukan. Itu contoh ibadah-ibadah sosial yang mulai jarang diperhatikan orang. Padahal itu jauh lebih baik daripada ibadah individual. Tuh. Jadi Rasulullah lebih senang nyayangin yang lain daripada harus umroh ribuan kali. Salah satunya adalah ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Beliau perhatikan anak-anak yatim jangan sampai dihardik, dihina, diterlantarkan. Nah, itu pesan yang diambil dari sirah ini, Bu. Muharram ini momen nanti jangan cuma Muharram doang, seminggu sekali. Dewek-dewek ngasihnya. Jangan ngajak orang-orang, nggak apa-apa, udah kasih sendiri. Itu yang paling bagus di situ. Apalagi kalau punya hajat yang tadi saya sampaikan, apa hajatnya? Kasih, niatin, minta doain ibu ya, doain bapak ya, insya Allah Bu. Doa mereka mah walaupun timbang asal ngucap doang, mujarab. Ya. Doain ya. Nah, nanti adik-adik semuanya doain yang udah nyantunin nih, biar pada panjang umur, biar pada diluasin rezekinya. Yang udah ditinggal mati suami biar bisa kawin lagi. Jangan, gak boleh sama anaknya. Banyak yang curhat ini. Bapak-bapaknya juga doain Neng doain biar yang belum punya istri nikah ya. Maksudnya udah meninggal, kalau ada yang udah punya istri mudah-mudahan biar apa udah ya, udah berprotes semua ini. Ya Allah, biar sakinah mawaddah rahmah, doakan. Itu Bu, santunin mereka sampai dengan mereka sudah mampu bekerja, udah lepas status keyatimannya. Kemudian siapa lagi orang-orang yang mendustakan agama? Wala yahuddu ala, mereka beri makan kepada orang-orang miskin. Syuk, lihat, ini ada dua. Yang pertama bicara tentang masalah yatim. Yang kedua bicara tentang masalah miskin. Mana yang lebih berat, miskin atau yatim? Jawabannya adalah miskin. Karena orang yang miskin gak kenal status, mau yatim mau enggak, miskin-miskin. Tapi yatim masih kenal status. Kalau orang tuanya ninggalin warisan banyak, dia yatim, tapi yatim kaya. Yang paling penting justru ini, makanya dalam asnaf zakat, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhiril ayah, ada 8. Salah satunya untuk orang fakir dan untuk orang miskin. Enggak disebut di situ untuk yatim. Bukan berarti kita abaikan yatim. Yang miskin diperhatikan, apalagi kalau yang miskin itu anak yatim, double Bu perhatiannya. Ya. Tapi dasarnya orang miskin memang harus dibantu. Beda dengan fakir. Kalau miskin itu dia keperluannya sehari 20.000, tapi dia cuma punya duit 10.000. Tapi kalau fakir butuhnya 20.000, paling ada duit 5.000, itu fakir. Itu yang lebih harus untuk diperhatikan oleh kita. Nah, ini bisa nggak nih kita semuanya nih melatih untuk menyantuni nantinya fakir dan yatim. Makanya istilahnya pondok pesantren yang menampung untuk orang-orang fakir, miskin dan juga orang-orang yatim disebut dengan ma'had lid-du'afa'i wal aitam. Pondok pesantren untuk kaum du'afa dan anak-anak yatim. Tuh jangan lupa Bu, orang yang kalau ada orang itu yang Rasulullah lakukan. Ketika ada orang-orang yang tahu bahwa di kampungnya ada orang-orang yatim, lalu dia tidak menyantuni, itu termasuk yukadzibu biddin, orang-orang yang mendustakan agama. Na'udzubillahi minha ya Allah. Perhatikan anak-anak yatim, terutama apalagi dia miskin. Ini momen dari Muharram dari sekarang nih.
Banyak peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di sini. Masih tahun baru Islam. Kebetulan saya juga lahir di bulan Muharram. Makanya namanya Fikri Habibullah Muharram. Saya juga nanya sama orang tua saya, kenapa dikasih nama Muharram? Ternyata lahir tepat pada bulan Muharram. Cuma diledekin sama orang, katanya nauzubillah anak haram, katanya. Ya Allah. Emang tahu arti Muharram itu apa? Muharram itu dari harrama yuharrimu. Tahriman tahrimatan tahraman tahraman muharraman fahuwa muharrimun wa dzaka muharramun. Bentuk mudha'af dari kata-kata haruma yahrumu haraman wa mahraman fahuwa harimun wa dzaka mahrumun. Apa arti haruma? Arti haruma adalah pertama maknanya haram, tidak memperbolehkan dengan maksud menjaga kesucian. Muharram mensucikan, disucikan, yang dijaga, yang dimuliakan. Itu arti muharram, dimuliakan. Makanya disebut tanah haram. Apa arti tanah haram? Tanah suci, di mana di dalamnya tidak boleh ada yang menumpahkan darah atau tidak boleh ada yang membunuh hatta binatang. Gak boleh. Emang ada ayat fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, balasan keburukan serupa. Tapi ketika ada orang yang berbuat keburukan di dalam kota suci atau di dalam tanah suci, kita harus keluar dulu kalau pengen balas dendam. Gak boleh. Ada binatang yang menerkam kita, gak boleh untuk dibunuh di situ. Berarti kita mati dong. Itu ntar dulu. Kalau memang kita bisa tangkis, kita tangkis. Tapi kalau memang terpaksa, ya udah, namanya darurat, yang haram jadi boleh. Tapi itulah arti haram. Itu arti tanah suci. Bulan ini kita diharamkan untuk berperang. Tapi kalau diajak perang, lanjutkan. Tapi kalau mulai perang, jangan. Makanya dinamakan Muharram. Dan ini termasuk bulan suci. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahra. Jumlah bilangan bulan yang diakui di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari di mana Allah ciptakan langit dan bumi. Minha, di antara dari 12 bulan, arba'atun hurum, ada 4 bulan suci. Ada yang tahu nggak bulan sucinya apa aja? Muharram, oke, sekarang Zulhijjah, berurutan. Ayo Muharram. Dari yang pertama apa? Muharram. Habis Muharram Rajab. Ketemunya Rajab berarti habis Rajab Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini apa nggak sih nama bulan? Ya Allah, ini tuh bulan kita. Belum ada diem-diem ini. Ini tahun baru agama Islam, bukan agama yang lain, bukan agama Masehi. Kita pakai tanggalan Masehi, tapi sebenarnya kita sudah punya tahun Islam, Bu. Ibu mah saking tahunya sampai nama anak dijadiin dari bulan, lahir di bulan Januari dikasih nama Jenny. Lahir bulan Februari, Febri. Yang perempuan Febrianti. Maret Mei. April Mei juga Meirista. Meita, nama di Bogor. April Apriani. Yakin saya ada semua di sini. Juni Yanti. Ada emang? Yuni, Yeni. Juli ada. Yuliana, Yuliani. Agustus. Itu paling populer. Agustus, September, Septi, Oktober ya. Bisa ya mama ya Allah. Itu kita saking apalnya sama bulan-bulan masih. Tapi bulan Hijriah saya belum yakin semuanya apal ini. Yakin saya. So, pertama Muharram. Habis Muharram Safar, habis Safar mulut. Apa urusan sama mulut, Bu? Ada hidung gitu. Oke, Muharram, Safar, habis Safar Rabiul Awal, habis Rabiul Awal Rabiul Akhir, habis itu
Jumadil awal. Habis itu Jumadil akhir. Ada yang bilang Jumadil Sani, Jumadil Sani. Ada yang bilang Robiul Sani. Gak apa-apa. Yang penting ada yang bulan pertama, ada bulan kedua tuh Robi dan Jumada. Ada Jumada pertama, ada Jumada kedua. Ada Robi yang pertama, ada Robi yang kedua. Habis Jumadil akhir. Apa? Apa? Rajab. Nah ini bulan suci ini. Banyakin ibadah lagi nanti. Semuanya banyakin ibadah, tapi kencengin di Rajab. Habis Rajab, Roah. Bahasa kitanya ya. Arti Syaban apa? Roah. Arti Roah? Syaban. Habis Syaban, habis Syaban, Ramadan. Habis Ramadan, Syawal. Habis Syawal, habis Syawal. Oh kan, habis Syawal lupa. Apit. Ini bahasa Arab, Bu. Gimana Pak Haji? Habis Syawal apa? Bukan Zulqaidah, Bu. Zulqa'dah. Qa'dah. Qa'dah itu artinya duduk. Bulan yang punya duduk, jangan perang di bulan itu. Karena bulan suci, nggak boleh perang. Habis Zulqa'dah, Zulhijjah. Habis Zulhijjah, Muharram. Nih, ya Allah yang jawab cuma dia itu doang. Ini kita ngaji berapa kali sih seminggu? Nggak pernah diapalin apa ini? Kalau bapak-bapak, Pak Haji berapa lama? Sebulanan ya? Sebulan sekali, 12 kali. Dipotong Ramadan sama Syawal 2. Dipotong nikahan, dipotong kerjaan, dipotong hamil. Udah. Judul pengajian sebulan sekali, ngajinya setahun sekali. Ya Allah. Ini Bu penting Bu, jangan sampai nanti anak-anak kita nggak kenal dengan nama bulannya, dengan nama tahunnya. Ini kenapa ada momen Muharram, semangatnya diambil dari hijrah. Hijrah Rasulullah. Dulu orang Islam belum ada kalender Islam, belum ada tanggalan. Makanya tahun lahir Rasulullah waktu itu bukan disebut tahun sekian, tapi tahun gajah untuk mengenang peristiwa. Nggak disebut tahun berapanya dalam sejarah. Nah itu jadi pelajaran buat kita semuanya, bahwa hijrah kenapa dijadikan Muharram. Ini dimulai dari era Sayyidina Umar. Waktu itu para sahabat rapat. Ini kita umat Islam belum punya kalender ini. Iya. Bagaimana kalau kita bikin perhitungan tahun? Hayo. Dari mana kita mulai? Usul. Bagaimana kalau kita mulai dari lahirnya Rasulullah? Jangan, lahirnya Rasulullah belum ada yang pada masuk Islam waktu itu, masih pada jahiliyah. Bagaimana kalau kita di masa kenabian? Jangan, pas masa kenabian banyak yang menentang Nabi. Hanya mikir. Gimana kalau kita mulai dari peristiwa hijrah? Nah, hijrah itulah awal kebangkitan Apa arti hijrah? Pindah. Apa arti hijrah? Kalau pindah an-naql. Apa arti hijrah? Hijrah itu artinya at-tarku, meninggalkan. Itu arti hijrah. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dijelaskan, orang-orang yang berhijrah itu al-muhajiru adalah orang-orang yang manhajara mimma nahallahu anhu. Orang-orang yang hijrah adalah orang-orang yang meninggalkan dari sesuatu yang Allah larang. Itu mana hijrah yang sesungguhnya. Jadi pesan dari Muharram ini, tinggalkan semua kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak baik. Makanya kan ada lagunya, kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Oh ya. Bongkar semuanya Bu. Pak Ustadz Iwan Fals mulu yang saya demen dari dulu. Alhamdulillah Iwan Fals pas kawin datang Bu ke Parung kemarin. Kaget saya juga. Kalau buat Iwan banyak di sono. Iwan Caeng. Iya bukan di sini ada Iwan masih. Tapi alhamdulillah Iwan Fals datang kemarin pas saya nikah yang pertama Bu. Iya.
Alhamdulillah. Tuh. Kemudian fawailul lil musallin. Neraka wail, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Sholat aja celaka bu, apalagi nggak sholat. Siapa orang-orang yang celaka di dalam sholat? Yakni mereka yang an sholatihim. Apa arti sahun? Bihun. Soun. Apa arti sahun? Lalai. Sahwi. Makanya ada sujud sahwi. Itu diambil dari sahun. Arti sahun lalai, lupa. Orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa, itu orang-orang lagi sholat bu, setan itu segala cara di otak-atik bu. Sebelum sholat aja udah dianuin. Jadi setan jam 3 juga udah bikin pasukan berbaris. Pengumuman, seluruh iblis dan setan mohon semuanya berkumpul. Di mana komandan? Di depan Baso 99. Itu baris mereka di sono. Kamu godain rumah Bu Romla, godain rumah Ibu Nisa, godain rumah Bu Mawadah, godain rumah Bu Engkong, godain rumah Ibu RT. Dia emang satu-satu udah diplotting tugasnya. Salah satu pasukan iblis, mau izin komandan, rumah ibu ini enggak usah. Kenapa? Itu teman kita. Oke, akhirnya bergerak semuanya. Digodain, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah awal mula tidurnya. Kenapa tadi dibilang sama beliau, izinin ya bapak-bapaknya ngaji, itu tuh beratnya di situ. Jangan sampai kita jadi iblis yang nahan-nahan orang mimman mana'a masajidallahi ayyudkara fiha ismuh. Jadi orang-orang yang melarang seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah orang yang paling zalim. Man azlam, orang yang paling zalim adalah orang-orang yang menghalang-halangi orang untuk pergi beribadah, ngaji untuk menyebut nama Allah. Ya. Itu cara setan untuk menggoda manusia, iblis untuk menggoda manusia, segala cara. Gak usah ngasih anak yatim, anak lu kan butuh SPP. Kemarin zonasi gak lolos kan? Gak dapet zonasi kan? Swasta mahal kan? Beli kursi bayar kan? Berapa satu kursinya? 5 juta. Ngapain? Kasih aja anak yatim apa? Gak usah pada anak yatim, pikirin sekolah. 5 juta buat bayar PPDB zonasi. Kalau nggak disogok, nggak bisa sekarang. Bukan di sini. Saya nggak ngomong bu, pada curhat semua. Ya Allah, kan lagi viral kemarin masalah jonasi-jonasian. Itu ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Itu cara setan untuk menghalang-halangi ibadah kita. Sampai dalam sholat ternyata yura'un. Di dalam ayat berikutnya, siapa orang-orang yang lalai dalam sholat? Orang-orang yang sahun dalam sholat. Mereka yang yura'un, sholatnya juga pengen dilihat, pengen diperhatikan, pengen disayang-sayangin. Gue mau sholat nih. Nah nanti makanya dihisab innamal a'mal binniyat. Semua tergantung niatnya masing-masing. Semua tergantung tujuannya masing-masing. Kesini juga gue mah gak enak absen muka, takut ditanyain. Biasanya diomongin habis kalau ngaji mulut. Tuh, niat ngaji biar kagak diomongin. Jadi yang dapat jadi omongin, pahalanya gak dapat. Apalagi emak-emak emang suka ngomongin orang lain mulu. Emak-emak kalau udah kumpul ketemu sama emak-emak, yang diobrolin pasti orang lain. Dia ngumpul ketemu berdua ngobrol, aku tuh gak suka sama dia. Yang mana? Itu yang tetangga baru. Kenapa? Dia tuh kalau lewat orang diomongin loh semuanya. Serius? Iya. Siapa aja diomongin sama dia. Jadi dia suka ngomongin orang lain. Iya, aku gak suka. Dia tuh ngomongin orang lain mulu. Padahal dia lagi ngomongin orang lain juga. Itu obrolan mak-mak. Hati-hati bu, itu amal-amal baik angus itu kebakar itu gara-gara itu. Kalau bapak-bapak ngomongin orang lain mah males bu. Tapi ngomongin janda paling semangat. Janda cantik, politik, temen tuh politik, batu aki.
elektronik. Itu obrolan bapak-bapak. Alhamdulillah. Makanya ini pelajaran buat kita di momen Muharram ini untuk meningkatkan iman kita semuanya. Jangan sampai menjadi orang-orang yang mendustakan agama dengan mencampakkan anak yatim. Ya. Ini jadi momen nanti setelah ini ikrarkan dalam diri untuk lebih sering berbagi. Susah, nggak masalah. Nggak punya duit, nggak masalah. Nggak akan miskin bersedekah. Justru orang yang paling pelit itu adalah orang yang nggak pernah bersedekah. Orang yang tidak pernah bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Orang yang tidak pernah menyayangi orang tetangga dan sesama yang ada di sekelilingnya. Enggak pernah memperhatikan guru-guru ngaji yang ada di tempatnya. Terutama guru-guru ngaji anak-anak tuh, perhatiin Bu, tuh saya pesan. Siapapun itu, saya nggak kenal, saya nggak tahu di sini siapa yang guru ngaji, tapi perhatiin itu. Itu wali itu. Waliullah itu guru ngaji itu. Kadang-kadang di beberapa kampung, bukan di sini ya, di kampung sono, guru ngaji nggak pernah dicolek-colek, nggak pernah diperhatiin. Biar bayar sekolah dibela-belain. Giliran guru ngaji buat akhiratnya tuh bocah sama buat aset masa depan orang tuanya nggak pernah. Ngasih 5.000 aja berat. Ya Allah ya Rabbi. Tuh perhatiin Bu. Bisa jadi mereka waliullah. Jemput rezeki ibu dengan sedekah. Jemput rezeki dengan berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Insya Allah, saya yakin mudah-mudahan nih. Saya nggak tahu kontrak waktunya sampai kapan ini Bu nih. Udah cukup ya? Jadi takutnya udah kelewatan. Ini udah 45 menit ini sesuai kontrak gitu. Dan itu semua Bu, penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan ada di buku yang saya tulis. Cuma bukunya habis, nggak kebawa lagi dicetak, belum selesai dicetak, ada dummy udah habis. Ibu kalau mau bisa ntar, harganya 65.000, mahal, emang bagus bukunya, 200 halaman tebal, judulnya Notifikasi Surga untuk yang Bertakwa. Itu buku saya yang ke-6. Saya nulis buku, sudah 6 buku yang ke-6 baru saya launching semalam di desa di Bowang, desa Jampang sama di ikut kan Parung kemarin. Bisa Parung. Belinya online, tapi kalau emang ibu mau di sini berapa orang ntar saya kirim. 65.000 rupiah. Jadinya baru minggu depan. Ya, masih lama. Tapi kalau ada yang mau, booking aja dulu berapa orang, nanti saya antarkan ke Bu Haja. Siapa-siapa yang mau bukunya. Itu nasihat-nasihat tuh. Ya, bagaimana cara minta duit tanpa nyakitin suami. Ya. Yang laki-laki gimana cara mengambil ridho istri kalau pengen kawin lagi. Ya. Jangan bohong. Gak ada bahaya itu. Di situ saya kasih 32 judul sesuai dengan tahun usia saya 32 tahun. Kemarin 13 Juli ulang tahun, 1 Muharram juga ulang tahun. Dan itu hadiah dari saya untuk diri saya sendiri dan untuk para kaum muslimin. Itu juga bisa menjadi nasihat buat bacaan ibu-ibu di rumah. Itu juga bisa jadi bahan ceramah buat ustadz-ustadz yang biasa ngasih ceramah-ceramah. Bisa jadi tema. Beberapa di antaranya pernah saya sampaikan ketika mengikuti aksi Indosiar di bulan Ramadan kemarin. Ya. Alhamdulillah saya rangkum dalam buku dan rata-rata nilai dan materi yang saya kasih itu tinggi-tinggi. Ya. Kalau mau bukunya boleh nanti pesan mungkin sama gua Jarullah. Siapa yang mau tulis namanya, kalau jadi nanti saya kirim pas lewat Parung insyaallah. Mohon doanya juga. Sekarang saya tinggal di Kayu Manis, Kota Bogor. Ya, udah hampir setahun, lebih malah. Jadi udah nggak di Setdam lagi, tapi tetap bolak-balik ke Setdam. Ya, alhamdulillah ke Parung masih sering. Emang undangan di Parung baik. Ntar malam ada pengajian rutin. Besok subuh ke Brebes. Malamnya balik lagi ke Parung. Besok Jumat ceramah di Waru di Masjid Aceh itu. Habis itu malamnya ke Kota Bogor bagian teman. Udah full. Tidur di jalan udah pules dah. Nah, doain Bu biar sehat. Biar lancar semua urusannya. Enggak, saya mah pengangguran Bu bener. Tapi yakin dengan banyak berbagi, termasuk berbagi ilmu, Allah akan bukakan rezeki kita. Enggak ada yang Allah takdirkan miskin selagi dia hidup. Kalau ibu pengen tahu kapan rezeki habis, gampang, mati udah. Itu aja udah. Allah kenapa masih hidupkan ibu-ibu sekarang semua? Kenapa masih hidupkan kita sekarang semua? Karena rezeki kita masih ada. Kalau rezeki kita sudah habis, mati. Pasti mati. Orang-orang yang mati
adalah orang-orang yang rezekinya sudah selesai. Tinggal dia tanggung jawabkan semua amal-amal yang dia lakukan selama dia di dunia. Alhamdulillah. Itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah. Kita sudah 1 jam berbicara. Insyaallah ada kesempatan lagi kita berjumpa lagi. Dan saya minta maaf kalau ada yang gak berkenan dalam penyampaian saya. Kalau nanti ibu ketemu saya dimanapun, nyapa, tegur. Mudah-mudahan silaturahminya tetap nyambung, bisa datang lagi ke sini. Biasanya mah gak tahu udah diundang gak lagi kagak ya. Ntar yang pertama, ntar yang terakhir lagi. Ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillah, saya gara-gara aksi jadi keliling majelis-majelis di sini. Mama kemarin pada nonton, makanya saya setiap hadir ke majelis saya tanya, ada yang nonton Indosiar nggak gitu. Biasanya ada yang nonton, oh Ustazah dari mana, kemarin ngisi di Kampung Jati udah hampir berapa? Ini baru nih sekarang nih di sini nih. Alhamdulillah, ibu yang rajin ngajinya ya, yang rajin nuntut ilmunya, niat kesini tolabul ilmi. Man kharaja li talabil ilmi, siapa yang keluar dari rumahnya li talabil ilmi untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah. Maka dia berada di jalan Allah, mendapatkan pahala jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk tujuan ngaji menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Yarfa'illahu alladhina amanu, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu darajat, beberapa derajat Allah angkat. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din, barang siapa yang Allah hendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan fakihkan dia dalam urusan-urusan agamanya. Tuh ciri-ciri orang-orang yang suka ngaji itu pahalanya, Masya Allah. Pernah suatu saat Rasulullah datang ngelihat iblis ngejogrok di luar. Iblis, lu ngapa gak masuk ke dalam masjid? Iblis kan bisa masuk masjid. Ngapa gak masuk masjid? Takut sama yang di dalam. Yang di dalam ada dua. Ada orang yang lagi sholat, ada orang yang lagi tidur. Nabi nanya lagi, takut sama yang mana? Yang lagi sholat? Bukan, sama yang lagi tidur. Lah, ini lagi sholat, nggak takut? Enggak, memang. Dia mah orangnya rajin ibadah, emang iya, tapi ilmunya kagak ada. Namanya abid. Abid itu adalah orang yang ibadahnya rajin, tapi ilmunya tidak ada. Iblis ngegoda orang-orang yang abid, ada 1000 sekali beres, gampang. Tapi orang yang alim itu iblis nyerah. Satu aja iblis nggak mau. Orangnya lagi tidur, iblis nggak mau. Faqihun wahidun, orang yang faqih walaupun cuma satu orang, asyaddu ala syaitan, itu buat setan lebih berat. Dalam riwayat yang lain, ahwanu, lebih susah untuk digoda min alfi abidin, dari 1000 orang abid. Ibadahnya rajin, ilmunya nggak ada. Tuh pentingnya ngaji tuh di sini. Makanya rajinin ngajinya. Laki mau pergi ngaji jangan ditahan-tahan. Dorong, jogrogin sekalian, jorogin sekalian. Itu motivasikan mereka semuanya. Insya Allah. Ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta dihaturkan maaf yang sebesar-besarnya. Yang pengen nyambung silaturahmi lewat Instagram, boleh di follow aja Instagramnya Fikri Habibullah Muharram ya. Fikri Habibullah Muharram, itu boleh. Di TikTok juga ada, YouTube juga ada, Thread juga ada, Facebook juga ada. Semua nama saya Fikri Habibullah Muharram. Jazakumullah khairan katsiran Ibu Hajah, terima kasih. Hatur nuhun. Saya langsung izin pamit karena ngejar pengajian ntar malam, harus istirahat dulu sejenak. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.